Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Micro Teaching akan membahas materi mengenai teori behaviorisme. Adapun anggota kelompok yang pertama Alnatarisa Desisva, kedua saya sendiri Bunga Najwa Salsabila sebagai moderator, yang ketiga Elcha Wahyu Denisa, keempat Sasabita Isadani, kelima Vita Junior, dan yang terakhir Wulan Cahyaningrum. Untuk materi yang akan dibahas, yang pertama, mengenai pengertian teori behaviorisme. Kedua, makna belajar menurut teori behaviorisme. Ketiga, ciri-ciri teori behaviorisme. Yang keempat, teori tokoh dari Burrhus Frederick Skinner. Yang kelima, John B. Watson. Yang keenam, Edward Lee Thorndike. Ketujuh, Ivan Petrovic. Dan yang terakhir, Albert Bandura. Kepada penyaji yang pertama, dipersilakan. Untuk yang pertama adalah mengenai pengertian teori behaviorisme. Jadi ada beberapa pengertian menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Wahyuni dan Istiqomah, teori behaviorisme ini adalah teori belajar yang mempelajari perilaku manusia. Kemudian menurut tokoh yang kedua, yaitu Siregar, teori behaviorisme merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus respon. Kemudian dari tokoh yang ketiga, yaitu Ismail, teori behaviorisme adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa teori behaviorisme ini sangat menekankan kepada perlunya tingkah laku atau behavior yang dapat diamati. Kemudian ada makna belajar menurut teori behaviorisme. Jadi teori behaviorisme ini melihat bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku. Jadi seseorang itu telah dianggap belajar apabila mampu menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Nah, teori behaviorisme ini mengakui pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Nah, stimulus ini merupakan sesuatu yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Sedangkan respon ini berupa reaksi atau tanggapan dari peserta didik terhadap stimulus yang diberikan. Nah, jadi segala sesuatu yang diberikan guru itu atau stimulusnya itu dapat diamati dan diukur. Selanjutnya ada ciri-ciri dari teori behaviorisme. Yang pertama ada mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan pada kenyataan. Segala perbuatan dikembalikan kepada refleks, dan pada waktu dilahirkan semua orang adalah sama. Next. Lalu ada teori tokoh dari Burrhus Frederick Skinner. Nah, menurut Skinner ini, perilaku individu dikontrol melalui proses operasi conditioning, di mana seseorang dapat mengontrol tingkah laku organisme melalui pemberian reinforcement atau balikan yang bijaksana dalam lingkungan yang relatif besar. Jadi, Skinner ini melakukan percobaan pada seekor tikus yang di mana tikus ini disimpan di dalam sebuah kotak. Nah, di kotak tersebut, tikus tanpa sengaja menyentuh suatu tuas dan akan menyebabkan keluarnya makanan. Kemudian, tikus ini akan memperoleh makanan jika saat menekan tuas, sehingga hubungan ini akan terbentuk apabila makanan tetap merupakan hadiah bagi kegiatan yang dilakukan seekor tikus. Jadi, Skinner ini menyimpulkan bahwa unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan. Maksudnya yaitu penguatan yang terbentuk melalui ikatan stimulus respon apabila akan semakin kuat bila diberi penguatan positif dan negatif. Penguatan positif itu seperti diberi hadiah, dan penguatan negatif yaitu menunda atau tidak memberi penghargaan. Tokoh selanjutnya yaitu John B. Watson. Jadi menurut Watson, belajar itu merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon, yang mana stimulus dan respon ini dapat diamati. Jadi tahun 1920, Watson dan Rosalie Reiner melakukan percobaan yang melibatkan lelaki kecil atau yang biasa disebut dengan Little Albert. Next slide.
Jadi Albert ini merupakan anak kecil yang normal, tidak memperlihatkan perasaan takutnya akan binatang-binatang seperti kelinci, tikus, anjing, dan lain sebagainya. Ketika dia usia 11 bulan, pelaku eksperimen ini menyajikan kepadanya seekor tikus putih. Kemudian ketika Albert menyentuh tikus tersebut, pelaku eksperimen ini memukulkan sebatang besi yang diletakkan di belakang kepala Albert dengan suara yang mengejutkan, sehingga anak tersebut takut meskipun tidak menangis. Kemudian anak tersebut kembali menyentuh tikus dengan tangan yang lain, besi itu dipukul kembali, sehingga Albert memperlihatkan ketakutannya dan mulai menangis. Seminggu kemudian, pelaku eksperimen ini memperlihatkan kembali tikus tersebut, sehingga Albert pun dari kejauhan sudah takut melihat tikusnya. Namun, pelaku eksperimen juga memberikannya beberapa balok, dan Albert tidak memperlihatkan ketakutannya, sehingga ketika diberikan sesuatu yang seperti tikus, seperti kelinci, ataupun benda seperti jas berbulu binatang maupun bulu domba, Albert memperlihatkan ketakutannya. Hanya balok-balok yang tidak ditakuti. Sehingga dapat disimpulkan teori Watson ini disebut juga dengan teori classical conditioning, yaitu segala tingkah laku manusia hasil dari latihan atau kebiasaan bereaksi terhadap perangsang tertentu yang dialami di dalam kehidupannya. Selanjutnya yaitu teori tokoh Edward Lee Thorndike. Edward Lee Thorndike ini seorang pendidik berkebangsaan Amerika. Menurut beliau, ada beberapa hukum pokok dalam proses belajar manusia. Yang pertama itu ada law of readiness, yaitu persiapan untuk bertindak itu tumbuh karena penyesuaian diri dengan sekitarnya yang akan memberikan kepuasan. Hubungan antara stimulus dan respon akan mudah terbentuk apabila ada kesiapan pada diri seseorang. Selanjutnya itu ada law of exercise, di mana hubungan antara stimulus dan respon itu akan sangat kuat bila sering dilakukan pelatihan dan juga pengulangan. Yang ketiga ada law of effect, yaitu perbuatan yang diikuti dengan dampak ataupun pengaruh yang memuaskan, cenderung ingin diulangi lagi dan tidak mendatangkan kepuasan yang akan dilupakan. Next slide. Tokoh ini juga menggunakan subjek kucing untuk melihat bagaimana hewan belajar perilaku yang baru. Thorndike menggunakan ruangan kecil yang ia sebut puzzle box atau kotak teka-teki. Seekor kucing yang lapar ditempatkan berbentuk kotak yang dilengkapi dengan peralatan seperti pengungkit, grendel, pintu, dan tali yang menghubungkan pengungkit dengan grendel tersebut. Peralatan ini ditata sedemikian rupa sehingga memungkinkan kucing tersebut memperoleh makanan yang tersedia di depan sangkar. Dan jika hewan itu melakukan respon yang benar, seperti menarik tali, mendorong tuas, atau mendaki tangga, pintu akan terbuka dan hewan tersebut akan diberi hadiah makanan yang diletakkan tepat di luar kotak. Nah, teori ini sering disebut sebagai SR Bond Theory dan SR Psychology of Learning. Selain itu juga teori ini juga dikenal dengan teori trial and error learning. Selanjutnya itu ada teori Ivan Petrovich Pavlov, yang mana dalam eksperimennya ini menggunakan objek seekor anjing, makanan, dan bel, yang mana ada beberapa unsur penting yang menyebabkan terjadinya proses pengkondisian. Yang pertama itu ada unconditioned stimulus, yaitu rangsangan yang menghasilkan respon otomatis atau alamiah dari makhluk hidup. Kemudian yang kedua itu ada unconditioned response, yang merupakan respon otomatis dan alamiah dari unconditional stimulus. Kemudian yang ketiga itu ada conditional stimulus, yaitu rangsangan netral yang dalam kondisi wajar tidak akan menghasilkan respon otomatis dan alamiah dari makhluk hidup. Kemudian yang terakhir itu ada conditional respon, yaitu respon terkondisi yang terjadi. Kemudian teori belajar pengkondisian klasik ini merujuk pada sejumlah prosedur pelatihan karena satu stimulus dan rangsangan muncul untuk menggantikan stimulus lainnya.
dalam mengembangkan suatu respon. Prosedur ini disebut klasik karena prioritas historisnya seperti dikembangkan Pavlov. Kata klasikal yang mengawali nama teori ini semata-mata dipakai untuk menghargai karya Pavlov yang dianggap paling dahulu di bidang pengkondisian, dan untuk membedakan dari teori pengkondisian yang lainnya. Perasaan orang belajar bersifat pasif karena untuk mengadakan respon perlu adanya stimulus tertentu. Sedangkan mengenai penguatan Pavlov ini, stimulus yang tidak terkontrol mempunyai hubungan dengan penguatan. Stimulus itu yang menyebabkan adanya pengulangan tingkah laku dan berfungsi sebagai penguat. Baik, kemudian teori tokoh Albert Bandura. Teori menurut tokoh Albert Bandura ini disebut juga teori pembelajaran sosial atau teori pembelajaran observasional. Nah, Bandura menekankan pentingnya pengaruh lingkungan sosial dalam proses belajar, di mana teori ini menekankan peran penting dari faktor kognitif seperti perhatian, ingatan, motivasi, dan kemampuan reproduksi dalam proses belajar. Next. Nah, pada teori yang menurut tokoh Albert Bandura ini, prinsip dasarnya itu menurut teori ini bahwa yang dipelajari individu terutama dalam belajar itu terutama dalam belajar sosial dan juga moral itu terjadi melalui peniruan dan juga penyajian contoh perilaku. Nah, teori ini juga masih memandang pentingnya conditioning melalui pemberian reward dan juga punishment terhadap seorang individu. Nah, karena dia masih melihat dari pemberian reward dan juga punishment, seorang individu tersebut akan berpikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang sesuai dan yang perlu dilakukan. Selanjutnya, kajian konsep dasar belajar dalam teori behaviorisme menurut Albert Bandura ini didasarkan pada pemikiran bahwa belajar merupakan salah satu jenis perilaku atau behavior individu yang dilakukan secara sadar. Nah, individu itu akan berperilaku ketika ada rangsangan atau stimuli. Nah, sehingga dapat dikatakan seperti contoh, peserta didik di sekolah dasar akan belajar apabila menerima rangsangan dari guru. Nah, oleh karena itu semakin tepat dan juga intensif rangsangan yang diberikan oleh guru, maka akan semakin tepat dan intensif pula kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, kemudian dalam belajar tersebut, lingkungan sangat berperan sebagai perangsang, di mana lingkungan ini berperan sebagai perangsang yang harus direspon oleh individu dengan sejumlah konsekuensi tertentu. Nah, peserta didik akan mendapatkan konsekuensi dari respon atas rangsangan tersebut, di mana konsekuensinya ini ada konsekuensi positif dan juga konsekuensi negatif. Di mana konsekuensi positifnya yaitu peserta didik merasa puas, gembira, dan juga lain-lainnya. Sedangkan yang konsekuensi negatifnya itu peserta didik akan merasakan perasaan gagal, sedih, teguran, dan juga lain sebagainya. Nah, konsekuensi positif dan negatif ini berfungsi sebagai penguat atau reinforce dalam kegiatan belajar peserta didik. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi dari kelompok 1 mengenai teori behaviorisme. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata maupun penyampaian materi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.